Mata kuliah Filsafat Hukum dan Etika Profesi Modul 3 Kegiatan Belajar 2. Realisme Hukum, Legal Realism. Perkembangan selanjutnya dari filsafat hukum adalah aliran yang dikenal dengan realisme hukum atau legal realism. Anda juga perlu mempelajari secara saksama aliran ini karena aliran ini berperan signifikan bagi pemikiran hukum dan mempunyai metode pendekatan yang sangat berbeda dengan positivisme. Realisme hukum merupakan pengamat hukum yang sepenuhnya berangkat dari pendekatan non-doktrinal induktif dengan ruang lingkup tersempit, yakni fakta-fakta sosial yang kasuistis. Analisis yang berskala mikro ini bertolak belakang sepenuhnya dengan pola penalaran positivisme hukum, sehingga tidak heran untuk menobatkan realisme hukum sebagai penentang paling keras aliran positivisme hukum. Seperti halnya aliran-aliran pemikiran lainnya dalam hukum, realisme hukum bukan suatu aliran yang berwajah tunggal. Variasi pemikiran yang muncul pada internal tiap-tiap aliran biasanya terkait dengan figur masing-masing tokoh pendukungnya. Variasi juga berlangsung karena perbedaan kawasan atau keluarga sistem hukum. Estafet pemikiran realisme hukum yang muncul di kawasan Amerika Serikat pada fase berikutnya beralih ke studi hukum kritis dengan penekanan tetap pada rule skeptis. Sementara itu di kawasan Skandinavia, realisme hukum memberi perhatiannya pada analisis metafisik skeptis. Pengertian realisme hukum, legal realism. Dalam pandangan aliran realisme hukum, legal realism, hukum tidak statis dan selalu bergerak terus-menerus sesuai dengan perkembangan zamannya dan dinamika masyarakat. Tujuan dari hukum selalu dikaitkan dengan tujuan masyarakat tempat hukum itu diberlakukan. Hasil renungan ini memang banyak kemiripannya dengan mazhab sejarah dan sociological jurisprudence, tetapi realisme hukum lebih bermaksud mengarah pada apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan dan studi dilakukan terhadap implementasi hukum serta tidak berdasarkan konsep-konsep hukum tradisional. Oleh karena itu, bagaimana yang dikemukakan oleh Pound yang dimaksudkan dengan istilah realisme oleh kaum realisme hukum adalah kesediaan pada alam dengan mencatat kejadian apa adanya. Bukan sebagaimana yang dibayangkan, sebagaimana yang diinginkan, sebagaimana yang dipikirkan, atau sebagaimana yang dirasakan. Kemunculan aliran realisme hukum disebabkan oleh aliran positivisme atau merupakan suatu rangkaian peristiwa sejarah yang berkesinambungan. Yang satu berakhir, yang lalu muncul yang lain. Karena aliran positivisme hukum masih tetap dianut oleh banyak pakar dan masih diterapkan di banyak negara ketika aliran realisme hukum berdiri. Kemunculan aliran realisme hukum paling tidak sebagai bagian dari respons terhadap aliran positivisme hukum. Dengan demikian, aliran ini merupakan sebuah aliran yang melakukan penentangan terhadap aliran positivisme hukum. Namun karena aliran ini masih berpegang pada beberapa prinsip positivisme hukum, oleh sebagian orang label positivisme masih dilekatkan kepadanya sehingga menjadi neopositivisme hukum. B. Filsuf beraliran realis dan relevansinya bagi pembangunan hukum di Indonesia. Pada umumnya, para ahli hukum beraliran realis berpandangan bahwa ilmu hukum yang sesungguhnya dibangun atas studi tentang hukum. Dalam implementasinya, the law in action. Bagi para penganut realisme hukum, law is as law does, sebagaimana positivisme hukum. Nilai lebih yang harus Anda ketahui adalah para penegak hukum harus memperhatikan faktor-faktor lain di luar hukum seperti politik dan ekonomi, satu langkah yang ditentang oleh penganut positivisme hukum. Aliran realisme hukum terbagi menjadi dua, yaitu realisme hukum Amerika dan realisme hukum Skandinavia. Tokoh-tokoh penting dalam aliran ini adalah John Chapman Gray, Oliver Wendell Holmes, Carl Llewellyn, Jerome Park, dan Benjamin N. Cardozo yang berasal dari realisme hukum Amerika. Benjamin N. Cardozo. Sementara itu, tokoh realisme hukum Skandinavia adalah Axel Hagerstrom, Carl Oliver Crona, dan Alf Ross. Slogan terkenal dari John Chapman Gray adalah "All law is judgment law." Sumber hukum utama adalah putusan-putusan hakim. Tokoh kunci sekaligus pendiri aliran legal realism adalah Oliver Wendell Holmes. Ia menjabat hakim agung Amerika selama kurang lebih 30 tahun. Kata-kata terkenal dari Holmes adalah
The life of law has not been logic but experience. Aspek-aspek empiris dan pragmatis dari hukum merupakan hal yang penting bagi Holmes. Yang disebut sebagai hukum adalah apa yang diramalkan akan diputus dalam kenyataannya oleh pengadilan. Dalam pandangan Gray dan Holmes, sumber utama dari hukum ada pada hakim sebagai titik pusat perhatian dan penyelidikan hukum, bukan pada undang-undang. Selain itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki peran strategis tidak hanya logika, tetapi harus pula didukung oleh unsur kepribadian, prasangka, dan unsur-unsur lain dari luar logika. Gray mencontohkan bagaimana sejarah hukum di Inggris dan Amerika Serikat dapat menyelesaikan hal-hal penting karena pengaruh faktor politik yang memang mendukung untuk jalannya penegakan hukum. Begitupun dengan faktor ekonomi dan kualitas individu hakim-hakimnya. Hakim Cardozo melalui penyelidikan dasar-dasar dari proses hukum mencoba memperdalam pengetahuannya tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan hal tersebut. Ajaran Cardozo menitikberatkan adanya kesadaran para hakim mengenai nilai-nilai dan kepentingan masyarakat yang dihadapinya. Akan tetapi hal itu membatasi kebebasan hakim apabila segala usaha yang lazim dipergunakan untuk menemukan hukum gagal. Kesimpulan yang lain adalah logika sejarah, kebiasaan, dan kegunaan serta ukuran-ukuran yang telah diterima oleh umum mengenai tingkah laku yang benar merupakan kekuatan yang masing-masing atau bersama-sama menyebabkan kemajuan hukum. Sementara itu, pandangan Carl Llewellyn terhadap hukum dalam realisme hukum sama dengan memandang bagaimana seseorang advokat memandang hukum. Bagi seorang advokat, yang terpenting dalam hukum adalah bagaimana memprediksikan hasil dari suatu proses hukum dan bagaimana masa depan dari kaidah hukum tersebut. Oleh karena itu, agar dapat memprediksi secara akurat hasil dari suatu putusan hukum, seorang advokat harus juga mempertimbangkan putusan hukum pada masa lalu untuk kemudian memprediksikan putusan pada masa yang akan datang. Lebih lanjut, Carl Llewellyn menganggap bahwa realisme hukum bukan sebagai aliran hukum, melainkan hanya semacam gerakan dalam pola pikir dan pola kerja di bidang hukum. Bersama-sama dengan aliran sociological jurisprudence dari Roscoe Pound, aliran realisme hukum dapat melenyapkan paham positivisme dalam hukum pada tahun 1930-an. Oleh karena itu, sebenarnya hal tersebut memenuhi syarat jika paham realisme hukum diperlukan layaknya suatu aliran dalam ilmu hukum. Axel Hagerstorm, seorang realis dari Skandinavia, memandang hukum sebagai perasaan psikologis yang kelihatan dari rasa wajib, rasa senang mendapat keuntungan, serta rasa takut akan reaksi masyarakat apabila yang bersangkutan tidak melakukan tindakan tertentu. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan hukum harus bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan empiris yang relevan dalam bidang hukum. Jerome Frank, seorang realis lain, menegaskan bahwa istilah realisme dalam realisme hukum bermakna sebagai lawan dari romantisme, fantasisme, mempercantik diri, dan angan-angan kosong. In the opposition to romantism, fantasizing, rectifying, and wishful thinking. Jerome Frank menulis dalam bukunya Law and the Modern Mind, sebagaimana dikutip oleh Chan, penganut realis dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang skeptis terhadap aturan. Mereka meragukan aturan-aturan yang menyelesaikan kasus-kasus. Kedua, kelompok yang skeptis terhadap fakta. Mereka ragu bahwa fakta-fakta yang dapat memainkan peranan penting dalam keputusan. Kelompok pertama mempunyai perhatian lebih pada pengadilan tingkat pertama. Sebaliknya, kelompok kedua mempunyai perhatian lebih pada pengadilan tingkat banding. Menurut Frank, meskipun aturan hukum juga tidak pasti, uncertain, unsur kepastian masih ada walau sedikit. Adapun fakta hukum sangat tidak pasti karena banyak teori dan analisis hukum dilakukan dengan sangat berjarak serta adanya gap dengan fakta aktual yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, menurut Frank, penelitian terhadap fakta di lapangan banyak terdistorsi oleh faktor-faktor yang seringkali tidak terdeteksi. Padahal putusan, kaidah, dan teori hukum selalu didasarkan pada fakta yang sangat terdistorsi tersebut. Di pengadilan ada dua tingkat distorsi terhadap fakta lapangan sebagai berikut. 1. Oleh saksi yang memberi kesaksian apa yang dipikirkannya sebagai fakta yang sebenarnya merupakan persepsi personalitasnya yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, politik, sosial, ekonomi, pengalaman, kemampuan, kematangan berpikir, dan sebagainya. 2. Oleh hakim dan juri yang kurang lebih juga mirip dengan terdistorsi fakta oleh saksi. Menurut Alf Rose, hukum merupakan sebuah karakter normatif. Sebuah norma merupakan sebuah perintah yang berada pada hubungan korespondensi terhadap fakta-fakta sosial. Ciri utama dari norma hukum adalah seperangkat perintah yang terpusat pada pengadilan.
Beberapa prinsip dasar yang digunakan oleh aliran realisme hukum dalam menjabarkan bahwa bukan kata-kata yang diperlukan oleh hukum, melainkan fakta sebagai berikut. 1. Aliran realisme hukum melakukan pendekatan functional approach. Dalam hal ini, hukum dipandang sebagai suatu institusi sosial yang utama dan yang juga merupakan suatu aktivitas yang terorganisasi. Jadi hukum bukanlah suatu sistem norma-norma. Dalam hal ini, aliran realisme hukum tidak hanya mempelajari apa itu dan bagaimana terciptanya kaidah, doktrin, dan institusi hukum. Akan tetapi, yang ditekankan adalah bagaimana mereka bekerja dengan menggunakan contoh-contoh konkret dari hukum. 2. Aliran realisme hukum juga melakukan pendekatan instrumental approach. Realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan ataupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadilan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum. Dalam hal ini, hukum bukan tercipta melainkan diciptakan oleh dan selalu berubah sepanjang zaman. Karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat, tapi dapat juga sebagai tujuan sekaligus. Sebagai alat untuk mencapai tujuan, hukum selalu harus diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Akan tetapi sayangnya, kehidupan masyarakat berkembang dengan sangat cepat, sedangkan hukum berkembang tidak secepat itu. Akibatnya banyak kaidah hukum yang semakin jauh dengan fakta dan kehidupan masyarakat. 3. Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan, sedangkan antara Solem dan Sein untuk keperluan suatu penyelidikan. Apa maksudnya ini? Agar penyelidikan itu mempunyai tujuan observasi terhadap nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak pengamat ataupun tujuan kesusilaan. Realisme tidak berdasarkan konsep-konsep hukum tradisional karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan dan orang-orangnya. Untuk itu dirumuskan definisi-definisi dalam peraturan-peraturan yang merupakan ramalan umum tentang apa yang dikerjakan oleh pengadilan. Sesuai dengan keyakinan ini, realisme menciptakan penggolongan-penggolongan perkara dan keadaan-keadaan hukum yang lebih kecil jumlahnya daripada penggolongan-penggolongan yang ada pada masa lampau. 5. Gerakan realisme menekankan bahwa pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan seksama akibatnya. Dengan demikian, banyak ragam varian pemikiran yang terlontar dari tokoh-tokoh realisme hukum, tetapi terdapat 5 untaian pemikiran yang disepakati dalam aliran pemikiran ini, yakni mereka memfokuskan pada kekuasaan dan ekonomi dalam masyarakat, kepercayaan, karakteristik hakim, kesejahteraan masyarakat, pendekatan praktis pada hasil yang dapat lama, dan sintesis beberapa filsafat hukum. Dalam konteks Indonesia, aliran legal realisme tampaknya juga dianut dalam Undang-Undang Kekuasaan Hakim yang menekankan bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan hakim diharuskan memahami, menggali, mengikuti, dan melaksanakan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Di sini yang dicari lebih dari sekedar kepastian hukum yang ditekankan oleh aliran positivisme. Namun yang lebih penting adalah pencapaian keadilan sesuai dengan nilai keadilan yang ada di masyarakat. Berikutnya rangkuman. Legal realism muncul sebagai respon terhadap aliran positivisme, yakni mengkritik positivisme yang sangat menekankan kepastian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang berkuasa. Apakah hukum itu berdampak pada terwujudnya nilai keadilan atau tidak? Bukan urusan positivisme. Hukum lepas dari unsur-unsur kemasyarakatan lain. Hukum harus murni. Begitulah premis umum dari aliran positivisme. Bagi para penganut realisme hukum, law is a law does, sebagaimana positivisme hukum. Nilai lebih yang harus Anda ketahui adalah para penegak hukum harus memperhatikan faktor-faktor lain di luar hukum seperti politik dan ekonomi. Legal realism tampaknya juga dianut dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan hakim diharuskan memahami, menggali, mengikuti, dan melaksanakan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Sekian dan terima kasih.